Baiklah, eh, video kali ini kita akan belajar mengenai statistika. Ya, jadi statistika itu adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, mengolah data, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar untuk mempelajari bagian ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data ini ada 3, yaitu mencari rata-rata, min, modus, dan median ya. Nah, yang pertama kita akan belajar apa sih ukuran pemusatan data, yaitu pusat data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat serta dianggap mewakili seluruh data. Nah, yang pertama adalah mencari rata-rata hitung atau min. Ya, rata-rata hitung atau min. Min dari sekelumpulan bilangan adalah jumlah bilangan dibagi oleh banyaknya bilangan. Jadi rata-rata itu adalah kumpulan bilangan yang dijumlahkan lalu dibagi berapa banyak data itu. Untuk yang pertama data tunggal, karena ada 2 data tunggal dan data kelompok, kita akan mencari rata-rata data tunggal. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X dibagi N. Jadi sigma adalah jumlah data X-nya dibagi banyaknya data. Ya, untuk contohnya kita lihat, tentukanlah nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 5, 6. Kita jawab langsung. X barnya atau rataannya sama dengan kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 bagi 5. 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9 tambah 5, 14 tambah 6, 20 dibagi 5. Maka rata-ratanya adalah 4. Itulah untuk data tunggal. Nah, bagaimana dengan data kelompok? Nah, data kelompok ada rumusnya, yaitu X bar sama dengan sigma F dikali X per sigma F. Jadi sigma adalah jumlah, F ini adalah frekuensi banyaknya data, frekuensinya, dan X ini adalah data tengahnya. Artinya jumlah data rentang datanya. Ya. Nah, ini jadi kalau ada contoh seperti ini, maka di sini ada contohnya nilai, tentukanlah min atau rataan nilai tes matematika 20 orang siswa yang disediakan pada tabel berikut ini. Nilainya 3 sampai 4 ada 2 orang, 5 sampai 6 ada 4 orang, 7 sampai 8 ada 8 orang, 9 sampai 10 ada 6 orang. Jadi semua siswa ada 20 orang. Jadi untuk pengerjaannya adalah, nah ini tadi X itu adalah nilai tengah atau data yang pertama dengan yang kedua ini dijumlahkan dibagi 2 ya. Jadi tengah-tengah antara dari nilai ini, 3 tambah 4 dibagi 2, 3 setengah, 5 tambah 6 bagi 2, 5 setengah, 7 tambah 8 bagi 2, 7 setengah, 9 tambah 10 bagi 2, 11 setengah. Nah, itu adalah nilai X-nya. Lalu Fx itu adalah apa? Yaitu nilai X dikalikan frekuensi. Maka 2 kali 3 setengah 7, 4 kali 5 setengah 22, 8 kali 7 setengah 60, dan 6 kali 9 setengah adalah 57. Nah, nilai F kali X ini kita jumlahkan semua. Kita jumlahkan, didapatlah hasilnya 146. Maka rataan untuk data per kelompok adalah jumlah dari F kali X ini kita bagi banyaknya frekuensi. 146 dibagi 20, maka nilai rataannya adalah 7,3. Itulah untuk mencari rataan untuk data tunggal maupun data kelompok. Lalu yang kedua, kita akan belajar mencari median. Dikatakan di sini median adalah sekumpulan bilangan-bilangan yang di tengah-tengah atau rata-rata bilangan tengah setelah bilangan-bilangan itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi median ini adalah data tengah dari data-data yang sudah diurutkan, baik diurutkan dari yang terkecil atau dari yang terbesar duluan pun gak masalah. Yang penting dia harus diurutkan dan kita lihat nilai tengahnya. Nah, di sini untuk data tunggal ada rumusnya. Letak median itu adalah data ke N ditambah 1 dibagi 2. N ini adalah banyaknya data ya. Nah, untuk contohnya boleh kita lihat di sini. Nilai ulangan mata pelajaran matematika dari 12 siswa adalah sebagai berikut. 6, 8, 5, 7, 6, 8, 5, 9, 6, 6, 8, 7. Pertanyaannya, tentukanlah median dari data.
tersebut. Ya, jadi data itu pertama kita urutkan dulu ya. Kita urutkan, setelah dapat urutannya, maka kita lihat berapa banyaknya data ini. Data ini ada 12, maka letak median adalah data ke-12 ditambah 1, ini rumusnya dibagi 2. Maka hasilnya data ke-12 bagi 1, 12 tambah 1 bagi 2 adalah data ke-6,5. Maka ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data ke-6. Jadi ini data ke-6. Data ke-6 setengahnya adalah tengah-tengah antara 6 dan 7. Makanya didapat hasilnya adalah 6 ditambah setengah, 7 tambah 6 dibagi 2, yaitu 0,5. 7-nya dikurang 6 maksud saya. Maka hasilnya adalah 6,5. Itu untuk data tunggal. Untuk mencari median. Nah, untuk mencari median data berkelompok adalah, kita lihat dulu rumusnya, nilai median adalah TB ditambah P dikali setengah N dikurang F besar dibagi F kecil. Nah, keterangannya TB ini adalah tepi bawah kelas median. Jadi tepi bawah kelas median itu adalah batas bawah itu nanti dikurangi 0,5. Lalu P ini panjang kelas, jadi panjang interval dari kelas tersebut. F besar adalah frekuensi total sebelum kelas median. F kecil adalah frekuensi kelas median. Lalu N adalah banyak data. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh, tentukan nilai median dari tabel distribusi frekuensi berikut ini. Nilainya 40 sampai 44 ada 4, 45 sampai 9 ada 8, 50 sampai 54 ada 12, 55 sampai 59 ada 10, 60 sampai 64 ada 9, 65 sampai 69 ada 7. Maka kalau kita lihat ini adalah batas bawah, maka tepi bawah ini adalah kita kurangi 0,5. Nah, untuk mencari panjang kelasnya 40 sampai 44 ini kalau kita hitung ada 5. 40, 41, 42, 43, 44. Jadi ada 5. Itulah yang disebut dengan panjang kelas. Maka didapat di sini untuk menentukan median diperlukan setengah kali 50 data. Karena jumlahnya adalah 50 data. Ini frekuensinya 4 tambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 9 tambah 7 adalah 250. Nah, karena median itu dari tengah, maka setengah kali 50 ada 25. Nah, 25 itu ada di mana? Kita lihat. Di kelas pertama ini ada nggak 25? Enggak, karena ini 4. Di kelas kedua ini ada nggak 25? Enggak, karena 8 tambah 4, 12. Dan di kelas ketiga ini 12 tambah tadi 12, 24 tidak ada. Maka kelas median ada di yang ini, kelas keempat ini. Maka didapat di sini tepi bawahnya adalah 55 kurang 0,5. Itu 54,5. Panjang kelasnya 5. Oke, kita lihat di sini dapat datanya 25, artinya median terletak pada kelas interval keempat. Maka nilai median 54,5 tadi, tapi bawahnya tambah 5-nya panjang kelas. Nah, setengah kali 50 N-nya dikurang 24. 24 itu dari mana tadi? Dikatakan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi kalau jumlah frekuensi sebelum kelas median, tadi kelas median adalah di sini, yang atas 10 ini frekuensinya. Maka sebelumnya 12 tambah 8, 20 tambah 4, yaitu 24. Dan kelas mediannya adalah 10. Makanya hasilnya seperti ini ya. Maka didapat 54,5 ditambah, nah ini setengah kali 50, 25 dikurang 24 adalah 1. 1 dikali 5, 5 dibagi 10, 0,5. Maka 54,5 tambah 0,5 hasilnya adalah 55. Itu untuk mencari median data kelompok. Lalu yang berikutnya kita akan mencari modus. Modus adalah sekumpulan bilangan-bilangan yang paling sering muncul atau nilai yang saling memiliki frekuensi terpaling. Jadi data yang sering muncul. Di sini ada contoh untuk data tunggal. Ya, yang pertama tentukanlah modus dari masing-masing kumpulan bilangan di bawah ini. Yang pertama A 5, 3, 5, 7, 5. Dari bagian A ini angka apa yang sering muncul? Pastinya ada angka 5 karena ada 3 biji. Dia lebih banyak daripada angka 3 dan 7, maka modusnya adalah 5. Lalu yang bagian B, kita lihat di sini 4-nya ada 3, 3-nya ada 2, 7-nya ada 3, 6-nya 1, 8-nya 1. Artinya di sini ada 2 modus, yaitu 4 dan 7 karena sama-sama ada 3. Modusnya 4 dan 7. Lalu yang bagian C,
Kita lihat 2-1, 5-1, 6-1, 3-1, 3-1, 9-1, 8-1. Semuanya nilainya sama. Tidak ada yang lebih banyak. Maka yang bagian sini tidak ada modus di dalam data yang C itu. Lalu yang bagian D kita lihat 2 ada 2, 3 ada 2, 5 ada 1, 4 ada 2, 6, 1, 7, 1. Nah, berarti ada 3 modus yang jumlahnya 2, yaitu 2, 3, dan 4. Itulah mencari modus data tunggal. Sangat mudah untuk data tunggal karena hanya tinggal melihat data yang sering muncul. Lalu untuk data kelompok rumusnya adalah modus TB ditambah tapi bawah tambah panjang kelas per D1 dibagi D1 ditambah 2, ya, dimana TB ini tapi bawah kelas median, panjang kelas interval. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Lalu D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sudahnya. Jadi untuk modus ini, untuk mencari kelas modus ini, kita tinggal melihat modus itu kan sering muncul, artinya kita melihat frekuensi yang paling banyak. Nah, jadi untuk contoh, berat badan 30 orang siswa suatu kelas disajikan pada tabel berikut. Modus data tersebut adalah, nah ini beratnya 41 sampai 5 ada 1, 46 kurang 5 sampai 50 ada 6, 51 sampai 55 ada 12, 56 sampai 60 ada 8, 61 sampai 5 ada 3. Jadi kelas modus ini 12 karena ini yang sering banyak, yang sering muncul. Ya, jadi angka 51 sampai 55 dengan berat badan 51 sampai 55 itu ada 12 frekuensi. Nah, di sini kelas modus yang artinya kita bisa dapat untuk tepi bawahnya 51 kurang 0,5 yaitu 50,5. Panjang kelasnya adalah 51, 52, 53, 54, 55, 5 panjang kelasnya, ya. Nah, untuk selisih ini kelas modus tadi 12, selisih sebelumnya 12 kurang 6, 6. Selisih sudahnya 12 kurang 8, 4. Maka didapat jawabannya adalah, nah ini, modus terletak pada kelas interval ketiga yang tadi, ya. Kelas interval ketiga ini 1, 2, 3. Lalu tepi bawahnya adalah 50,5, panjang kelasnya 5, D1 selisih sebelum 6, dan selisih setelah 4. Maka modusnya adalah 50,5 ditambah 5 dikali 6 selisih sebelum dibagi 6 selisih sebelum ditambah 4 selisih sudah kelas modus. Maka dapat 50,5 ditambah ini 6 dikali 5 30 dibagi 6 tambah 4 10 yaitu 3. Maka jawabannya 53,5. Jadi itulah yang menjadi pelajaran kita untuk ukuran data untuk mencari rataan, median, dan modus baik data tunggal dan data kelompok. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.